Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi seru dari kelompok 9 bersama Dina dengan NIM 13, Tubagus dengan NIM 70, dan Sabrina dengan NIM 18. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang gak kalah penting dalam dunia bisnis, yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Tapi santai aja ya, kita bawainnya dengan gaya yang asik dan juga pastinya mudah dipahami. Ayo disimak videonya. Pertama-tama, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah ringkasan dari semua transaksi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Fungsinya ya buat manajemen, investor, dan siapa saja yang pengen tahu perusahaan ini sehat atau enggak sih. Nah, kalau perusahaan dagang itu gimana ya? Perusahaan dagang itu perusahaan yang kerjanya jual beli barang. Jadi, dia beli barang dari supplier, lalu dijual lagi ke konsumen. Kegiatan intinya ada 4, yaitu yang pertama, pembelian barang dagangan, yang kedua, pengeluaran uang seperti membayar supplier, yang ketiga ada penjualan barang, dan yang keempat yaitu penerimaan uang dari pelanggan. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama 5 laporan keuangan utama di perusahaan dagang. Yang pertama ada laporan laba rugi, yaitu laporan yang nunjukin pendapatan, HPP, dan beban-beban biar kita tahu nih untung atau ruginya perusahaan. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, isinya perubahan modal pemilik, ada tambahan modal, laba ditahan, sampai preferred. Yang ketiga neraca atau balance sheet, yaitu foto snapshot keuangan perusahaan yang mencakup aset, utang, dan modal dalam satu waktu. Yang keempat ada laporan arus kas. Ini tuh cerita uang masuk dan keluar yang dibagi menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kelima ada laporan harga pokok penjualan atau HPP, hitungan biaya untuk mendapatkan barang yang dijual. Wajib banget nih buat kita tahu laba kotornya. Selanjutnya ada teknik analisis keuangan. Yang pertama itu ada vertikal, di mana ini merupakan bandingan komponen dengan total, yaitu rumusnya komponen dibagi total dikali 100%. Lalu yang kedua ada horizontal, yaitu banding antar tahun, yang dimana dengan rumus tahun ini dikurang dengan tahun lalu dibagi tahun lalu dikali 100%. Dan yang terakhir ada tren, yang dimana ini tuh dilihat dari perkembangan keuangan dari waktu ke waktu. Baik, berlanjut pada poin rasio keuangan. Yang pertama ada likuiditas dengan 3 aspek penghitungan. Yang pertama ada current ratio dengan rumus aset lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua, quick ratio dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada cash ratio dengan rumus kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Kedua ada solvabilitas dengan 2 penghitungan. Yang pertama ada debt ratio dengan rumus total hutang dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua ada DER atau debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Yang ketiga ada rasio aktivitas dengan 3 penghitungan. Yang pertama ada perputaran persediaan sama dengan HPP atau harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang kedua ada DSO atau Days Sales Outstanding dengan rumus piutang dagang dibagi penjualan kredit dikali 365. Yang ketiga ada perputaran total aset dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aset. Yang terakhir ada rasio profitabilitas. Ada 4 penghitungan. Yang pertama net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua ada ROA atau return on assets dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang ketiga ada ROE atau return on equity dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Yang terakhir ada ROI atau return on investment dengan rumus laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Nah, itu dia ringkasan mengenai laporan keuangan perusahaan dagang.
Semoga video ini bisa bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.